NIM 3221111014. Kelas PPKN Reguler 1D Stambuk 2022. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas KKNI Kepimpinan dengan dosen pengampu Bu Hadriani SOS MAP MPD dan Pak Husman Al-Hudawi MPD. Video ini membahas tentang CBR CGR. Di sini sebelumnya CBR adalah kegiatan atau mengkritisi buku atau jurnal yang mengetahui kelemahan buku atau mengetahui kekurangan dalam buku, baik dalam sistematika, penulisan, penugaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Dan berikut ini identitas buku dan jurnal yang akan saya review. Buku yang berjudul Pemimpin dan Kepimpinan karya Dr. Kartini Kartono. Pada bab 1 yang berjudul buku tersebut adalah Tata Tertib dan Keteraturan Pemimpin Formal Informal. Teori dan teknik kepimpinan. Kepimpinan sebagai cabang ilmu bertujuan untuk memberi pengertian tentang kepimpinan secara luas, menafsirkan tingkah laku kepemimpin. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin karena kualitas dia mampu mempengaruhi kondisi psikis sekelompok atau masyarakat. Ciri-cirinya seperti 1. Tidak memiliki petunjuk formal sebagai pemimpin. 2. Kelompok atau rakyat menunjuk dirinya. 3. Tidak mendapatkan dukungan dari organisasi formal. 4. Pemimpin organisasi adalah sifat terkoordinasi dari kelompok yang bekerja sama mengarah pada tujuan sama di bawah kewenangan dan kepimpinan. Pola kepimpinan disebabkan oleh seperti pertama, filsafat negara sebagai pandangan hidup. Kedua, faktor ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. 3. Kepribadian pemimpin dan sifat kebiasaan. Jadi manajemen adalah dari administrasi, sedang kepimpinan adalah inti dari organisasi atau manajemen. Bab 2-nya arti kerja manusia dan kaitannya kepimpinan. 1. Nilai bekerja atau karya bagi manusia. Pada bab 1, buku tersebut adalah Tata Tertib dan Keteraturan Pemimpin Formal dan Informal. 1. Teori dan teknik kepimpinan. Kepimpinan sebagai cabang ilmu bertujuan untuk 1. Memberi pengertian tentang kepimpinan secara luas. 2. Menafsirkan tingkah laku kepimpinan. 3. Pendekatan tentang permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin. Tema kepimpinan meliputi 2 permasalahan pokok. Meliputi teori kepimpinan adalah sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi yang perlu dipakai pemimpin. 2. Teknik pemimpin adalah kemampuan, keterampilan, teknik-teknik pemikirannya dalam menerapkan teori kepimpinan di kehidupan dan dalam organisasi tertentu. 2. Organisasi administrasi. Administrasi secara harfiah berasal dari kata ada dan administrasi, mengelola, mengurus, memelihara, mengendalikan, pemerintahan. Kemudian manusia dengan akal dan budinya.
mengelola secara bentuk order yang tertib. Sehubungan dengan ini, manusia modern William H. Whittier disebut sebagai organisasi mana sebab sibuk mengorganisasi sesuatu, sedang merorganisis itu ialah mengatur atau memimpin kerja sama dengan bagian-bagian. 3. Kepemimpinan formal dan informal. Pimpinan formal ialah orang oleh organisasi dan lembaga tertentu bertujuan sebagai pemimpin berdasarkan keputusan resmi untuk jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai suatu organisasi. Ciri-cirinya seperti 1. Berstatus sebagai pemimpin primal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalisir formal oleh pihak yang berwenang. Kedua, sebelum pengangkatan harus memenuhi persyaratan formal lebih dahulu. Ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajiban dan lain-lain. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin karena kualitas dia mampu memenuhi kondisi psikis kelompok atau masyarakat. Ciri-cirinya seperti 1. Tidak memiliki petunjuk formal sebagai pemimpin. Kedua, kelompok atau rakyat menunjukkan dirinya. 3. Tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal. Disebut sebagai organisasi mana sebab sibuk mengorganisasi sesuatu, sedang merorganisasi itu ialah mengatur atau kepemimpinan kerjasama dari bagian-bagian. Ketiga, pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan resmi untuk suatu jabatan dalam suatu organisasi dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai suatu organisasi. Ciri-cirinya seperti berstatus sebagai pemimpin primal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalisir formal oleh pihak yang berwenang. 2. Sebelumnya pengangkatan harus memenuhi persyaratan formal lebih dahulu. 3. Diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajiban dan lain. Pemimpin informal adalah karangan konservatif menyatakan kerja jasmania itu adalah bentuk hukuman yang harus disandang sebagai akibat dosa-dosanya. Mengenai motivasi kerja disugestikan terwujud rumput dan cambuk bagi si kuda. Pandangan modern melihat kerja manusia itu sebagai berikut. Pertama, kerja itu merupakan aktivitas. Kedua, kerja merupakan aktivitasi. Ketiga, intensif kerja. Keempat, moral dan individu. Aspek penting kerja yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan ialah motivasi dan lingkungan kerja. Motivasi kerja bertindak hanya berwujud dari kebutuhan ekonomis yang bersifat material saja, tetapi jika terbentuk respek
penghargaan masalah pokok bagi ilmu kepemimpinan dan manajemen modern adalah bagaimana cara membuat kegiatan-kegiatan individual dan organisasi-organisasi menjadi lebih manusiawi lagi. Kedua, masyarakat modern dan masalah kerja. Dalam kerja masyarakat modern selalu dibutuhkan pemimpin dan kepemimpinan demi efisiensi. Kerja birokrasi adalah bagian tugas dan kerja secara ketat menjadi bagian-bagian demi efisi. Bab 3-nya konsep dan teori mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis sebab timbulnya kepemimpinan. Pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Tipe pemimpin ada 3. 1. Berorientasi pada tugas. 2. Berorientasikan kerja. 3. Berorientasi dengan hasil yang efektif. Syarat-syarat kepemimpinan. Kewajiban kekuasaan dan kemampuan. 1. Pemimpin dan sifat-sifatnya memiliki kecakapan dan kelebihan khusus. Pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, dan komandan. Pemimpin adalah kepala aktual dari organisasi. Pemimpin adalah tingkah laku sosial, mengatur, mengarahnya, merorganisir atau mengontrol usaha melalui prestisisi kekuasaan atau posisi. Sifat-sifat pemimpin adalah seperti energi jasmania dan mental, kesadaran akan tujuan dan arah. 3. Antusiasme. 4. Keramahan dan kecintaan. 5. Integritas. 6. Ketegasan dalam mengambil keputusan. 7. Penguasaan teknik. 8. Kecerdasan. 9. Keterampilan belajar. 10. Kepercayaan zamannya. 2. Pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, dan komandan. 3. Pemimpin adalah kepala aktual dari organisasi. 4. Pemimpin dalam tingkah laku sosial, mengatur, mengarah, merorganisir, atau mengontrol usaha melalui prestasi. Bab 4 ialah kepemimpinan, metode, dan tipe. Kepemimpinan dan metode kepemimpinan. Kepemimpinan itu bersifat spektif, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok melakukan aktivitas tertentu dan punya tujuan serta peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi yang khusus tadi. Jadi sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan serta cocok pas dan situasi dan zamannya. Menunjukkan George R. Terry dalam bukunya Principles of Management berkata, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang. Mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. 3. Metode kepemimpinan. Metode ialah prosedur yang sistematis dan khusus digunakan dalam upaya menyelidiki fakta dan konsep dilihat dari satu pandang tertentu. Woodward dalam bukunya
mengemukakan metode kepemimpinan yaitu memberi perintah, memberi celan dan pujian. Ketiga, memupuk tingkah laku pribadi pemimpin yang benar. Keempat, peka terhadap saran-saran. Kelima, memperkuat rasa kesatuan kelompok. Keenam, menciptakan disiplin diri dan disiplin kelompok. 4. Kepemimpinan yang efisien dan tidak efisien. Pemimpin yang tidak efisien itu yang inteligensinya rendah, penakut, dan pengecut. Sifat egoistis atau individualistis, atribut finantil atau kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Pemimpin yang efisien itu yaitu mampu menampilkan wajah yang kebodoh-bodohan agar ia selalu rendah hati dan tidak sombong. Dia mampu menjadi wasit atau pemisah, mampu sebagai penyalur komunikasi, sebagai pencuri ide. Artinya semua ide konstruktif dari siapapun, juga di sekitaran pribadi pemimpin tadi, patut ditanggap dengan baik. Bab 5. Asas dan fungsi kepemimpinan. Tugas-tugas pemimpin. 1. Asas dan fungsi kepemimpinan. Asas-asas kepemimpinan yang baik seharusnya dilandaskan pertama kemanusiaan, yaitu berubah pemberian tuntutan untuk mengembangkan semua potensi individu. Kedua, efisien teknis, efisien sosial, dan asa manajemen modern. Dan ketiga, kesejahteraan serta kebahagiaan insani yang lebih merata. 2. Teori dan teknik pemimpin. Pada bab 5 telah membahas tentang teori kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Teknik kepemimpinan ialah kemampuan dan keterampilan teknik serta sosial pemimpin dan menerapkan teori-teori kepemimpinan pada praktik kehidupan serta praktik organisasi. Ketiga, etika profesi pemimpin dan etikot. Profesi adalah fak pekerjaan yang dilakukan oleh seorang jika kepemimpinan itu harus dijadikan satu profesi, dan oleh tugas-tugasnya yang berat pemimpin tersebut mendapatkan imbalan material dan imaterial tertentu, maka konsekuensinya pada dirinya sebagai dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Etika profesi pemimpin itu mengandung kriteria, yaitu pemimpin harus memiliki satu atau lebih kelebihan pengetahuan, keterampilan sosial, kemahiran teknis, serta pengalaman. Kedua, sehingga dia kompeten melakukan kewajiban dan tugas-tugas kepemimpinan. Ketiga, mampu bersikap susila dan dewasa sehingga ia selalu bertanggung jawab secara etis atau susila. Keempat, kebutuhan, dorongan, dan motivasi. Untuk mempertahankan hidupnya, kebutuhan-kebutuhan tertentu dari manusia harus dipenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Dorong menggambarkan banyak yang dipergunakan oleh spesialis dan teknis. Yang lainnya seperti metode pengawasan statistik atau pengawasan kualitas. Teknik manajemen adalah cara tertentu untuk menghandle atau kadang-kadang mempermainkan sarana-sarana manajemen atau piranti-piranti manajemen atau alat-alat manajemen atau the tools of management, sehingga tujuan-tujuan usaha dapat tercapai dengan
se-fashion-fashionnya. Dengan perkataan lain, teknik manajemen adalah cara tertentu untuk mempergunakan organisasi, sistem, dan kontrol sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya bergerak menuju ke tercapaiannya tujuan-tujuan usaha. Tipe-tipe manajemen yaitu tipe manajemen tradisional, manajemen bapaksime, manajemen sistematika, manajemen ilmiah, fungsi-fungsi manajemen yang perencanaan, pembuatan, keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian, pengendalian, penyempurnaan. Bab 3, kepemimpinan. Pada bab 3 dalam buku ini dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan atau bertujuan-tujuan kelompok. 1. Syarat-syarat kepemimpinan. Seperti pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menyadari dan merasakan kebutuhan serta kebiasaan kelompok, kemudian memenuhinya dalam batasan-batasan tertentu. Kedua, pengorganisasi adalah sangat penting, seperti halnya juga komunikasi pemimpin dengan kelompok. Ketiga, pemimpin mengetahui dirinya sebagai secara yang dapat memenuhi keinginan kelompok membantu, dan kondisi kerja yang diinginkan membantu menentukan tujuan yang realistis dan mendorong berlangsung hidup dan mempengaruhi kelompok. Keempat, pemimpin mempunyai kemampuan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang merupakan bantuan yang terbaik guna mencapai tujuan kelompok. Kelima, baik buruknya kepemimpinan ditentukan oleh kemajuan kelompok dan mencapai tujuannya. Kedua, persiapan dan kepemimpinan. Pemimpin adalah aktif dalam terlaksananya hal-hal ini. Ia mempunyai kemampuan mencapainya. Ia adalah kreatif melihat tujuan-tujuan jauh sebelum orang-orang lain melihat dengan jelas ke mana tujuan-tujuan diarahkan, dan dapat menerima kritik-kritik yang sifatnya membangun, mempengaruhi kedudukan dan waktu terhadap kepemimpin. Dorongan adalah desakan yang dialami untuk memuaskan kebutuhan hidup dan merupakan kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Motivasi berarti barang siapa memiliki kemauan yang kuat harus memiliki motivasi jelas, tegas, sehingga mendorong dengan kekuatan kemauan. Di sini saya akan meringkas buku kedua. Bab 1, administrasi. Pada bab 1 dalam buku ini dijelaskan bahwa administrasi menurut para ahli, salah satunya menurut Jewa Jong, kata administrasi berasal dari kata administer. Dalam kombinasi dari kata ministero dalam bahasa Latin yang pada asalnya berarti pemberian jasa atau bantuan. Pada bab ini juga dijelaskan definisi administrasi, yaitu administrasi sebagai perorganisasian dan penjurusan sumber-sumber manusia dan bahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Terdapat juga unsur-unsur administrasi, yaitu organisasi manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatusahan, dan perwakilan. Proses administrasi yaitu planning, organizing, assembling, resource, directing, controlling. Fungsi administrasi menurut Prof. Dr. Prasudi Atmodirjo yaitu perencanaan semesta daripada usaha, perorganisasian dasar, pengembangan kelompok, manajemen administrasi, tata usaha, pengendalian atau pengawasan semesta.
Administrasi merupakan petunjuk atau pedoman kepemimpinan dan pengawasan usaha sekelompok individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi adalah kehidupan sangat penting dan tersebar luas kepentingan untuk usaha manusia bersama dalam usaha pemerintahan, militer, sosial, dan perdagangan. Bab 2 Manajemen. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pengertian manajemen pada hakikatnya yaitu semua orang yang mempunyai fungsi kegiatan pokok sebagai pemimpin kerja. Kedua, proses adanya kegiatan yang berarah ke bawah jadi berupa kerja untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Sistem kekuasaan atau sistem kewenangan agar upaya orang-orang menjalankan pekerjaan. Teknik-teknik manajemen khusus yang dibicarakan di sini hanya menunjukkan beberapa daripadanya berfaedah. 2. Persiapan untuk kepemimpinan. Pemimpin adalah aktif dalam terlaksananya hal-hal ini. Ia mempunyai kemampuan untuk mencapainya. Ia adalah kreatif, melihat tujuan-tujuan jauh sebelum orang-orang lain melihat dengan jelas kemana tujuan-tujuan diarahkan dan dapat menerima kritik-kritik yang sifatnya membangun. Pengaruh kedudukan dan waktu terhadap pemimpin. Apabila sebagai bertunjuk untuk suatu jabatan pemimpin, maka ia juga memperoleh kekuasaan perusahaan. Hal ini memungkinkan ia mendorong anggota-anggota kelompoknya kepada tujuan mereka masing-masing, dan dalam proses ini memenuhi keinginan kemanusiaan mereka. Pemimpin mungkin memperoleh jabatannya karena pengetahuan tentang masalah, prestasi dengan kelompok yang telah lampau, pernyataan-pernyataan yang positif dari rencana tindakan yang diusulkan atau kesediaannya untuk memikul tanggung jawab. Mereka beranggapan bahwa pemimpin mereka mengetahui dan mengerti mereka sepenuhnya, bahwa ia sedang melakukan sesuatu untuk membantu dan melindungi mereka, dan bahwa ia mengetahui apa yang harus dilakukan mereka. Yang sifat-sifat kepemimpinan yaitu adanya kekuatan badaniah dan rohaniah, keseimbangan perasaan, pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan, kemampuan untuk melihat hal-hal secara objektif dan memahami hal-hal tersebut dari pandangan orang lain, objektivitas motivasi pribadi, kecakapan mengadakan komunikasi, kemampuan kepandaian mengajar, kecakapan sosial, kemampuan teknis. Bab 3 Saya akan membahaskan bab 3 pembahasan dan perbedaan buku pertama dan buku kedua. Membahas tentang teori timbulnya pemimpin dengan jelas. Penulisan buku yang dibuat pengantar dan ikhtisar atau ringkasan. Pada buku ini membahas tipe pemimpin itu 8 mereka, yaitu tipe deserter, tipe birokrat, tipe misionaris, tipe developer, tipe oktorat benevolent, oktorat, tipe kompromiser, dan tipe eksklusif. Pada pemaparan syarat-syarat kepemimpinan di buku ini singkat dan tepat, membahas teori timbulnya pemimpin kurang detail, tidak ada dibuat rangkuman setiap bab. Tapi buku ini membahas tipe atau gaya kepemimpinan itu 5 macam, yaitu defensive or reactive tipe, aggressive of exploitative tipe, hoarding tipe, marketing tipe, dan productive tipe. Pada pemaparan syarat-syarat kepemimpinan sangat jelas dan mudah dipahami. Keunggulan buku pertama, buku kedua. Penjelasannya sangat jelas, adanya
Keunggulan buku pertama, buku kedua, penjelasannya sangat jelas. Adanya pengantar dan ikhtisar atau rangkuman membuat membaca mudah memahami isi buku. Banyaknya teori pendapat para ahli tentang kepemimpinan yang dibahas. Penyusunan paragraf dan kalimatnya sangat rapi, memudahkan kita untuk mengingat poin-poin penting buku. Kekurangan buku pertama dan buku kedua, sampulnya kurang menarik sehingga kita kurang berminat membacanya. Pembahasan bab pada bab dalam buku ini terlalu banyak sehingga membuat saya bosan dalam pembahasannya. Simpulnya kurang menarik dan warna simpulnya kusam sehingga kita tidak minat membacanya. Penyusunan dan penulisan pada buku ini tidak rapi. Terdapat kata-kata yang sulit dipahami dalam buku. Ada catatan setelah pembahasan. Penyusunan paragraf dan kalimatnya sangat rapi, memudahkan kita untuk mengingat poin-poin penting buku. Bab 4, penutup atau simpulan. Kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi dalam kepemimpinan terhadap hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan hubungan kepatuhan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Untuk memiliki kesanggupan atau kemampuan atau kepemimpinan memerlukan sejumlah sifat yang diterapkan dengan tepat terhadap kelompok khusus dan tugas yang selalu dihadapinya. Kepemimpinan itu memiliki metode dan juga gaya sukses. Tidaknya kepemimpinan itu bertanggung pada sifat dan cara kepemimpinannya. Asas-asas kepemimpinan itu harus berlandaskan kemanusiaan, efisiensi, teknis, sosial, dan asas manajemen modern, kemudian kesejahteraan serta kebahagiaan yang merata. Saran: masih banyak perbaikan yang perlu di dalam kedua buku kepemimpinan yang saya kritik. Perlu dikembangkan lagi secara penulisnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal. Ringkasan isi jurnal. Kompetisi dalam dunia bisnis saat ini menuntut setiap organisasi untuk melakukan perubahan agar terus berkembang dan bertahan. Perubahan tersebut bisa dimulai dari individu, kemudian menjalar pada perubahan kelompok. Perubahan hendaklah dilakukan terlebih dahulu oleh pimpinan, karena pimpinan merupakan contoh dalam organisasi. Oleh sebab itu, organisasi harus memiliki pimpinan yang tidak hanya sekedar memimpin tapi juga mampu menggerakkan. Ringkasan jurnal. Kompetisi dalam dunia bisnis saat ini menuntut setiap organisasi untuk melakukan perubahan agar terus berkembang dan bertahan. Perubahan tersebut bisa dimulai dari individu, kemudian menjalar pada perubahan kelompok. Perubahan hendaklah dilakukan terlebih dahulu oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan contoh dalam organisasi. Oleh sebab itu, organisasi memiliki pemimpin yang tidak hanya sekedar memimpin, tapi juga mampu menggerakkan organisasinya untuk berubah. Kelangsungan hidup sebuah organisasi bergantung pada pemimpinnya. Pemimpin menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang reformis harus peka terhadap perubahan, mampu menganalisa apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal organisasinya, sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan lebih meningkat kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Dalam segala situasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting
pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin merupakan simbol panutan, pendorong, sekaligus sumber pengaruh yang dapat mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya guna mencapai tujuannya. Kemampuan untuk menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan tersendiri, dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin. Budaya organisasi juga memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen organisasi, menentukan identitas, suntikan energi, motivator, dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan alat perekat yang mampu membuat kelompok organisasi menjadi lebih dekat, yang dapat menjadi sebuah energi positif yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki hubungan yang sangat erat, karena setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pada akhirnya dari situlah akan terbentuk budaya organisasi, sehingga sering dikatakan bahwa budaya organisasi mencerminkan kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Perumpamaannya bagikan dua sisi mata uang yang memiliki nilai yang sama. Kepemimpinan dipercayai sebagai satu kekuatan kunci penggerak organisasi yang mampu membangun suatu budaya baru yang sesuai dengan perubahan. Kepemimpinan juga diyakini banyak pihak berkaitan erat dengan keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin di suatu organisasi mempunyai posisi yang dominan dalam menentukan sukses atau tidaknya satu organisasi. Kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi merupakan gambaran kinerja yang diberikan oleh kepemimpin dalam mengelola organisasi tersebut. Pemimpin yang baik akan dapat mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Organisasi terdiri dari sekelompok orang, sehingga untuk dapat berhasil maka diperlukan pengelolaan atau manajemen yang tepat. Stoner DKK 1906-7 menyatakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di sini peran pemimpin adalah sangat besar dalam menjalankan fungsi manajemen yang lain, yaitu dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian organisasi. Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi adalah terdiri dari sekelompok orang yang tertentu, mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan memuaskan sebagai keinginan dan kebutuhan anggota organisasi ini. Peran pemimpin sangat diperlukan. Pemimpin juga bertanggung jawab dan mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan diri anggota organisasi dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian akan terjadi hubungan menguntungkan antara kedua belah pihak dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan organisasi dan individu dalam organisasi tersebut. Bab 3. Pembahasan analisis. Pembahasan
Pembahasan isi jurnal. Dalam jurnal tentang gaya kepemimpinan dan budaya organisasi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, membahas tentang kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk menjadi tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti pada kerjasama dan hasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh dalam perangkat atau situasi organisasi yang menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berdampak langsung pada tujuan-tujuan menentang. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kedua jurnal dilihat dari aspek ruang lingkup isi, memiliki cakupan isi yang begitu luas, dan kedua jurnal dilengkapi dengan berbagai pendapat orang lain, atau bisa dibilang dilengkapi catatan kaki, sehingga wawasan pembaca tidak hanya sekali tentang apa itu kepemimpinan, tapi dari adanya catatan kaki tersebut pembaca memiliki arti yang begitu luas tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, sehingga penalaran membaca tentang kepemimpinan ataupun isi dari jurnal menjadi lebih baik. Dari aspek tata bahasa, kedua jurnal menggunakan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dalam mencerna apa yang disampaikan, penulis dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca tidak salah konsep dalam mengaplikasikannya dan kehidupan berorganisasi ataupun berkeluarga. Tapi dalam jurnal kedua terhadap beberapa menggunakan bahasa asing dalam mengemukakan isi jurnal, sehingga pembaca tidak sedikit membaca yang kurang mengerti akan hal itu. Penutup kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Secara simultan, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dipengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, namun tidak signifikan. Secara parsial, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga penelitian ini menemukan bahwa faktor penting mempengaruhi komitmen organisasi adalah kepemimpinan dan komunikasi organisasi, sementara di sisi lain komunikasi organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama merupakan mediator bagi kepemimpinan dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan objek penelitian dapat diperluaskan pada seluruh wilayah Indonesia. Penelitian untuk seluruh wilayah Indonesia akan ditemui latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga kemungkinan akan berbentuk pola perilaku yang berbeda. Penelitian lebih lanjut juga akan dilaksanakan untuk mengembangkan model dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, dan mengembangkan variabel-variabel penelitian yang berhubungan dengan masyarakat sebagai konsumen, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks. Rekomendasi. Berdasarkan hasil
pembahasan dapat direkomendasikan yang dapat digunakan untuk peneliti, akademisi, dan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan yang ada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan dalam instalasi perbankan sebaiknya diusahakan dengan situasi dan kondisi yang ada di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Penelitian lain dapat dikembangkan di masa mendatang dengan mengembangkan variabel lain seperti motivasi kerja, organisasi pembelajaran, dan komitmen organisasi. Variabel. Baik, sekian dari review buku dan jurnal saya. Terima kasih.